I present to you a Maledictus. Once trapped in the jungles of Indonesia, forced to become... Over time, she will not be able to transform back. Di tahun 2018, J.K. Rowling, penulis novel Harry Potter, mengunggah status di Twitternya yang cukup menghebohkan. Ia menanggapi cuitan fans yang tentang pemilihan artis Korea yang memerankan tokoh Nagini dalam film Fantastic Beasts 2. Dalam cuitannya, dia mengatakan kalau naga merupakan makhluk mistis mirip ular dari mitologi Indonesia. Oleh karena itu, namanya Nagini. Mereka digambarkan sebagai makhluk bersayap, setengah manusia, setengah ular. Tulis J.K. Rowling. Lalu dari mitos apakah Nagini diambil? Salah satu yang terdekat adalah kisah Dewi Nagagini dalam cerita perwayangan Jawa. Nagagini adalah putri dari Sang Hyang Antaboga, seorang dewa ular yang bertahta di Sapta Pratala atau bumi lapisan yang ketujuh. Dewi Nagagini ini berparas sangat cantik jelita. Namun karena ia keturunan dewa ular, maka pada saat-saat tertentu, terutama ketika dipenuhi dengan amarah, ia akan berubah menjadi sosok ular yang sangat menyeramkan. Pada suatu waktu, di Sapa Trapala atau bumi lapisan yang ketujuh, Hyang Antaboga sedang duduk di hadapan Dewi Nagagini. Dewi Nagagini melapor kepada ayahandanya bahwa tadi malam ia bermimpi bertemu dengan satria besar, bertinggi, berwajah tampan, dan berkulit kuning, yang bernama Raden Bratasena. Ia meminta untuk dicarikan satria tersebut sampai dapat. Hyang Antaboga menyanggupi dan ia pun segera berangkat. Pada waktu itu, Pandawa masih mengikuti binatang garangan putih yang menjadi petunjuk jalan Pandawa. Akan tetapi, binatang garangan itu berlari kencang dan tiba-tiba menghilang begitu saja. Pandawa kebingungan dan berhenti berjalan untuk sementara sambil memikirkan jalan keluar. Tiba-tiba tampak di depan mereka Dewa Hyang Antaboga. Setelah mereka berkenalan, mereka dipersilahkan turun ke Sapta Pratala. Pandawa dijamu oleh Hyang Antaboga dan diperkenalkan kepada putri Hyang Antaboga, yaitu Dewi Nagagini. Mata Nagagini berbinar-binar melihat Bima, pemuda di hadapannya yang pernah melintas dalam mimpi tersebut benar-benar istimewa. Di dalam darahnya telah mengalir tirta rasa kunda, sebuah daya kekuatan yang hanya dimiliki oleh bangsa naga. Tirta rasa kunda ibarat benang merah yang menghubungkan naluri mereka. Maka pantas saja ada getaran khusus di antara kedua hati yang saling menyenangkan, membahagiakan dan menenteramkan. Nagagini semakin percaya bahwasanya pertemuan ini telah diatur oleh Sang Hyang Wiwitswasa. Betapa indahnya hari itu saat mereka untuk pertama kali saling bertemu, saling mengenal, dan terutama saling berbagi cinta. Cinta antara pria dan wanita yang baru pertama kali bersemi, bahkan berseminya sangat cepat sekali. Hyang Antaboga berterus terang ingin menjodohkan anaknya Dewi Nagagini kepada Bima. Raden Bratasena atau Bima menyatakan bersedia. Maka dinikahkanlah Bratasena dengan Dewi Nagagini. Kedua pengantin itu hidup rukun
kelak mereka akan dianugerahi seorang putra bernama Raden Antaraja. Pada saat malam pengantin, saat Raden Bratasena dan Dewi Nagagini berada di kamar pengantin yang disebut Pasamiran, cara Bratasena merayu istrinya lain daripada yang lain. Istrinya yang bertubuh kecil sangat cantik itu diontang-antingkan seperti barang yang akan dilempar. Inang pengasuh Dewi Nagagini yang melihat kejadian ini segera melapor kepada Hyang Antaboga. Hyang Antaboga sangat terkejut, tidak mengira kalau Raden Bratasena berperangai kasar kepada istrinya, dan segera merubah dirinya menjadi ular naga dan memasuki kamar Pasamiran. Namun di sana dia mendapatkan anaknya Dewi Nagagini sedang dipangku dengan mesranya oleh sang suami. Dewi Nagagini yang tahu bahwa ular naga itu adalah ayahnya bertanya mengapa ayahnya memasuki Pasamiran. Ular naga itu menjelaskan tentang laporan yang diterimanya dari inang pengasuh Dewi Nagagini. Dewi Nagagini dengan tersipu-sipu menjelaskan bahwa ia merasa nikmat sekali diayun-ayunkan oleh suaminya dengan cara diontang-anting. Dewi Hyang Antaboga yang sangat menyayangi anaknya itu pun akhirnya mundur dan merubah rupa kembali menjadi manusia yang mengelus dada dan tersenyum memikirkan ulah anak muda di zaman sekarang. Setelah beberapa waktu tinggal di Sapta Pratala, Dewi Kunti dan putra-putranya meminta diri. Hyang Antaboga pun mengizinkannya. Rombongan Pandawa dan punakawan Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong itu segera kembali ke permukaan bumi melalui sumur Jalatunda, dan kisah pun selesai.